Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Yang saya muliakan dan yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Kampus Universitas Zainul Hasan Genggong Al-Ustadz Dr. Andes Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang saya hormati dosen pengampu Fikih Munakahat Al-Ustadz Imam Syafi'i. Semoga beliau semua diparingi kesehatan. Amin. Saya di sini akan menjelaskan rujuk dalam hukum Islam sah tanpa sepengetahuan atau sepersetujuan istri. Imam-imam madhab dalam literatur kitab fikih semuanya sepakat bahwa tidak diperlukan izin dari istri dalam proses rujuk, sehingga seorang suami berhak merujuk istrinya kapan saja selama dia masih dalam masa iddah tanpa kerelaan seorang istri. Rujuk secara etimologi adalah kembali, sedangkan secara terminologi rujuk adalah kembalinya seorang istri pada suatu perkawinan ketika masih dalam masa iddah. Selain talak bain dengan cara-cara tertentu, rukun atau unsur yang disepakati oleh ulama dalam rujuk adalah ucapan rujuk, mantan suami yang merujuk, dan mantan istri yang dirujuk. Dari definisi di atas dapat dijadikan prinsip, bila rujuk dilakukan di luar masa iddah, maka tidak sah, dan bila kembalinya dilakukan pada talak bain, maka tidak dinamakan dengan rujuk. Imam-imam madhab dalam literatur kitab fikih semuanya sepakat bahwa tidak diperlukan izin istri dalam proses rujuk, sehingga seorang suami berhak merujuk istrinya kapan saja. Perspektif fikih 4 madhab. Sebelum membahas tentang hak istri dalam rujuk, peneliti memaparkan definisi rujuk menurut 4 madhab sebagai berikut. Menurut Imam Hanafiyah, rujuk ialah melangsungkan hak kepemilikan istri tanpa ada gantian dalam masa iddah. Redaksi tanpa ada gantian. Ini menunjukkan tentang kembalinya hak kepemilikan istri tanpa adanya akad baru, yakni talak yang dilontarkan suami adalah talak raj'i. Yang kedua, menurut Imam Malik, rujuk ialah kembalinya istri yang telah ditalak kepada perlindungan suami tanpa ada pembaruan akad nikah, meskipun dalam pengertian tidak mengungkapkan antara talak bain dan talak raj'i, namun redaksi tanpa membutuhkan pembaruan akad nikah sudah mengecualikan kembalinya istri dengan akad baru, maka itu dinamakan talak bain. Sedangkan bila tanpa akad yang baru itu hanya pada talak raj'i. Yang ketiga, menurut Imam Syafi'i, rujuk ialah mengembalikan wanita dalam satu ikatan perkawinan dari talak yang bukan talak bain selama masa iddah. Yang dimaksud redaksi talak yang bukan talak bain ialah talak raj'i. Menurut Imam Hambali, rujuk ialah kembalinya perempuan yang ditalak selain bain kepada perlindungan suami tanpa ada akad. Pengertian di atas menunjukkan bahwa rujuk itu mengembalikan kepemilikan istri yang sebelumnya putus dikarenakan suami mentalak istri dengan talak raj'i. Istri perempuan yang dirujuk. Adapun syarat sahnya rujuk bagi perempuan yang dirujuk itu adalah: yang pertama, perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang merujuk, tidak sah merujuk perempuan yang bukan istrinya. Maksud keterangan tersebut, syarat tersebut ialah perempuan yang dirujuk adalah benar-benar istrinya yang sah, bukan istri orang lain. Yang kedua, istri yang tertentu. Kalau suami menalak beberapa istrinya, kemudian ia rujuk kepada seseorang dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang dirujukkan, maka rujuknya itu tidak sah. Yang ketiga, talaknya adalah talak raj'i. Talak raj'i berarti talak yang telah dilontarkan suami adalah talak 1
atau talak 2. Karena ketika suami melontarkan talak ketiga, itu dinamakan talak bain. Yang mana jika demikian tidak cukup hanya mengucapkan rujuk untuk mengembalikan kepemilikan istri, tapi harus ada muhallil. Dalam hukum perdata Islam di Indonesia, prosedur tata cara rujuk diatur tidak semudah seperti apa yang dikonsepkan para ulama fikih terdahulu. Ada beberapa prosedur tambahan yang harus dilakukan seseorang yang ingin melakukan rujuk terhadap istrinya. Yang pertama, pasal 167, suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan. Dalam pasal 32 ayat 1 menyebut PPN atau PNTR yang mewilayahi tempat tinggal istri. Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan pegawai pencatat atau pembantu pegawai pencatat nikah. Rujuk hanya dapat dilakukan pada talak roj'i, bukan talak 3 atau talak bain. Keadaan istri telah disetubuhi sebelum ditalak. Istri tidak diperkenakan meminta iwad atas perpisahan yang disebabkan talak, karena bila meminta iwad itu dinamakan huluk, dan dasar yang digunakan dari pasal ayat 163 ayat 1 KHI adalah surat Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi fa inna talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tadkihu zaujan wairahu. Kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Hak istri rujuk perspektif maqasid al-syariah. Secara etimologi, maqasid adalah bentuk plural atau jamak dari kata maksad yang berarti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin dicapai, yang berisi tentang kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang masalah rujuk. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.